Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama saya Bella Salsabila Alfazain. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mereka adalah para pembimbing KSM yang berhasil mengantarkan siswanya menuju provinsi. Nah, agar kita lebih dekat dan tahu bagaimana persiapan mereka dalam menghadapi KSM tingkat provinsi, kita perkenalan terlebih dahulu yuk sahabat religi. Kami persilakan Bapak untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhirin dari MTSN 02 Kepahyang. Oke, nanti disapanya Bapak Zuh ya. Iya Pak Zuh. Sehari-hari saya mengajar IPS, kemudian membimbing mata pelajaran IPS. Alhamdulillah kami udah 2 tahun berturut-turut ini bisa mengantarkan anak ke tingkat provinsi. Luar biasa Pak Zuh. Oke, selanjutnya. Terima kasih Bu Bella. Nama saya Gusma Linda. Saya pembimbing matematika Satker saya MTSN 01 Kepahyang. Oke, Ibu Linda ya. Dan terakhir dari ada Ibu siapa? Oke, baiklah. Nama saya Rafni Kusumawardani. Saya dari Satuan Kerja Min 04 Kepahyang sebagai pembimbing matematika. Oke, ada Pak Zul, ada Ibu Linda, dan ada Ibu Rafni ya. Jadi sobat religi ke depan, nanti beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang nih bagaimana persiapan KSM dan juga tips dan trik dari para pembimbing hebat. Sudah siapkah sobat religi di rumah? Oke, jadi ini Bella mau nanya nih sama Bapak, sama Ibu, nanti jawabnya boleh bergantian ya. Untuk yang pertama ini, apa saja sih yang dipersiapkan oleh madrasah dan siswa untuk mengikuti kompetisi sains madrasah ini, Bu, Ibu? Boleh yang Bapak dulu kan ya? Kalau persiapan ini sudah lama sebenarnya, memang dari anak-anaknya sudah kita berikan bimbingan baik di sekolah dilakukan maupun diberikan tugas-tugas sehari-hari. Kita memang memberikan tugas itu dengan anak itu secara rutinitas seperti itu, rutinitas. Apalagi menjelang dekat KSM kemarin kita sudah memberikan bentuk-bentuk soal. IPS kan beda dengan matematika kan. Kalau IPS kita kasihkan soal, kemudian kita kasihkan beberapa buah buku, berarti kita teskan lagi. Gitu. Oke, jadi mengerjakan beberapa soal. Kalau Bu Linda sama Ibu Rafni sendiri bagaimana ini? Tidak jauh beda dengan Pak Zuhirin gitu ya. Dikasih soal juga bimbingan secara daring. Kalau di rumah daring gitu kan, melalui WA. Kalau di sekolah tatap muka di saat jam-jam istirahat gitu. Oke, jadi anak-anak ini tetap mengikuti pembelajaran seperti biasanya dan ditambah dengan persiapan KSM. Apakah itu dimanfaatkan di jam istirahat atau seperti apa? Di jam istirahat. Oke, bagaimana nih Ibu Rafni persiapannya? Untuk persiapan sendiri tidak jauh beda dengan Pak Zul, Bu Linda. Diberikan pemahaman di sekolah menggunakan jam istirahat, kemudian berhubung siswa yang ini tadi dekat rumah, jadi bisa langsung datang ke rumah. Oke, intensif kalau ini Bapak luar biasa pengabdian seorang guru. Soalnya takut di sekolah kurang, soalnya anaknya saya ini sedikit aktif, jadi kalau kurang di sekolah dia datang langsung. Permisi Bu, mau nanya ini tadi bagaimana? Berarti memang anaknya juga semangat ya. Jadi kalau anaknya semangat, guru harus lebih semangat Ibu. Itu luar biasa sih hari ini. Tambahan sedikit, kalau kami kan sekarang sudah pakai Android kan, pakai HP. Jadi kalau anak itu ada kendala di rumah dia bisa nelfon langsung. Oke, siap. Jadi kemajuan teknologi juga mempermudah ternyata ya Pak untuk KSM ini tersendiri. Nah, kan itu tadi dikasih soal-soal, tes dan lain sebagainya di waktu istirahat. Ini bagaimana sih biar siswa itu memahami materinya tuh secara lebih efektif? Kan kita tahu nih Bapak Ibu, jam istirahat tuh yang namanya siswa ya lapar Bu, terus ini mau main Bu, ini dan lain sebagainya, kesibukan mereka kan namanya anak-anak ya. Gimana nih cara Bapak Ibu mensiasatinya seperti itu? Kalau ada waktunya kami memberi masa istirahatnya gitu kan, tidak bisa kita paksakan ya harus begini gitu ya. Kita kemauan anaknya seperti apa, misal gini,
istirahat dulu ya Bu, misal jam pertama ini kita nggak usah belajar dulu, oke. Karena kan apa namanya sudah belajar KBN aktif, kemudian ditambah, kemudian nanti pulang dari rumah masih juga dengan soal. Nah tapi di hari Minggu tidak boleh apa namanya ngerjakan soal biar dia rileks gitu. Nah Jadi iya. ada waktu breaknya seperti itu. Iya. Jadi hari Minggu benar-benar mereka refreshing lah, Refreshing, istirahat iya. lah, seperti itu ya Bu ya. Tambah juga nih kalau menurut kami belajar ini kan berdasarkan kesadaran. Jadi kalau anak itu dipaksa jam pertama, istirahat pertama itu udah mau sementara dia makan kan, nah jadi kami istirahat kedua. Oke betul. Jadi benar-benar kita memang disiplin waktu, tapi juga harus melihat kondisi anak ya Bu. Kalau memang mereka mungkin KBM-nya itu lagi berat kan Iya. pelajarannya kan, jadi kita mengimbangi juga. Moodnya juga dijaga. Ya, betul. Anak-anak sekarang betul Ibu. Nah, dalam mengerjakan sendiri ini kan paling Bapak Zul ya udah 2 kali mengatakan tingkat provinsi gitu. Ada tips dan trik tersendiri nggak dalam mengerjakan soal-soal latihan seperti itu? Ada. Boleh di-sharing nggak seperti itu? Kalau rahasia banget jangan Pak. Sudah rahasia ini. Rahasia sedikit. Nah, makanya itu ada podcast Kemenak berbagi. Iya, berbagi. Karena memang kita ada memiliki beberapa buku yang memang saya beli sendiri, kemudian ada buku berasal dari GO, dari beberapa tempat kursus kemarin saya ambil. Kemudian di situ memang bagus Bu, langsung soal jawaban langsung pas. Jadi anak-anaknya itu dan soal-soal itu pada umum sering masuk. Oh Oke. iya. Jadi memang kita harus mencari berbagai referensi. Kalau dari Ibu Revni sendiri gimana nih tips dan triknya? Kalau tipsnya, kalau untuk pemahaman materi, jadi menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh siswa lagi. Terus kalau untuk contoh-contoh soal, kita searching di Google yang langsung ada jawaban. Jadi untuk menjelaskan supaya siswa ini tadi bisa memahami, menggunakan bahasa yang mudah ia mengerti. Walaupun materinya itu bisa dikategorikan sulit, tapi kalau menggunakan bahasa yang mudah dia pahami, insya Allah dia lebih bisa mudah menanggapinya lagi. Iya, tambahannya nih Bu, betul. kalau kita juga biasa membuka soal-soal KSM yang sudah lalu, yang sudah lama, kan diulang lagi. Biasanya itu juga banyak yang masuk. Ya. Berarti walaupun itu udah beberapa tahun yang lalu, ada kemungkinan soal-soalnya mirip seperti walaupun Iya, mungkin bisa. yang kalau matematika kan angka-angkanya mungkin beda, Iya. tapi jenis Setidaknya atau pemahamannya. pemahamannya seperti Iya. itu. Itu makanya kenapa harus rajin-rajin latihan Iya, dan betul. berbagai macam soal seperti itu ya Bu. Betul. Mungkin Ibu Linda mau Hampir menambahkan? sama apa namanya, apalagi kami yang berbasis matematika itu kan bukan hasilnya yang benar, tapi bagaimana cara anak memahami dulu soalnya apa maunya soal gitu. Jadi kalau anak sudah memahami apa maksud soal, tujuannya, insya Allah jalannya nanti, hasilnya nanti bisa dia kerjakan. Tapi kalau soalnya dia apa maksud tujuannya nggak tahu, jadi itu yang ngeblank kan gitu. Betul. Jadi balik lagi pembimbingnya harus aktif cari soal-soal, karena ya anak kan ikut nih pembimbing mengarahkan kemana seperti itu Iya. kan. Jadi memang benar dari pembimbingnya juga harus lebih aktif, ya lebih semangat untuk cari-cari soal yang terbaru dan juga soal-soal lama yang mungkin disesuaikan dengan kondisi Iya. sekarang ya Bapak Ibu ya. Betul. Kadang nih kita tuh udah persiapan, udah prepare jauh-jauh hari, misalnya anaknya udah mantep begini. Ternyata waktu saat perlombaan mungkin mereka karena di tingkat provinsi gugup, di tingkat provinsi wah sepertinya melihat saingannya sudah hebat-hebat seperti itu. Bagaimana sih tips dari pembimbing untuk tetap membuat anak-anak didik kita itu menghilangkan rasa gugupnya yang seperti itu? Nah kalau saya pribadi untuk anak didik saya tidak menekankan kamu harus juara, tidak. Jadi saya menekankan betul. kepada anak berikanlah yang terbaik, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Jadi kalau kita harus tenang ya nak, itu kan down nanti anak kan. Ya, jadi Kayak seperti bebannya berat. ya gitu. Jadi anak kan merasa enjoy apa yang misal kalau maju ke tingkat nasional bonus, alhamdulillah. Tapi kalau sudah enggak, jadi kan anak tidak terbebani. Apa namanya? Yang terbaik itulah yang
bagus menurut kita dan Oke, materi. jadi betul ya Bu ya, untuk mengatasi rasa gugup itu tips dari Ibunya jangan terlalu membuat anak tuh dari awal harus ditekan juara, kamu harus Iya, juara, kamu betul. juara. Memang kita mengharapkan dia juara, Iya. tapi kalau selalu kita ucapkan seperti itu mungkin bisa menjadi beban tersendiri. beban Dan itu anak-anak. malah fokusnya ke juara bukan ngasih yang terbaik jadinya kan. Padahal ya ngasih yang terbaik pasti juara seperti itu. Tapi kalau terlalu ditekan mungkin anak menjadi beban, terpikirkan Iya. dan lain sebagainya. Jadi menjadi pembimbing juga kita harus mengerti bagaimana pola pikir anaknya, bahasa tubuh anaknya itu harus dipahami Iya, semua. Jadi betul. bukan hanya materi aja, memang Betul. luar biasa Sobat Religi menjadi guru itu. Kok saja nggak sanggup jadi guru lah. Oke, selanjutnya ini. Kalau misalnya kan kita udah latihan-latihan banyak soal Iya. dan lain sebagainya, Bapak Ibu pembimbing bisa nggak mengukur sudah sejauh mana pemahaman anak didiknya seperti itu, biar kita tahu apakah yakin ini nih anak ini bisa gitu atau seperti apa gitu Bapak Ibu. Kalau saya, kalau untuk menjawab 90% saya belum berani gitu ya. Tapi kalau untuk mengarah ke 75% insya Allah anak bimbingnya gitu. Tinggal kita ada beberapa hari ke depan, makanya saya tekan ke anak sedikit tapi continue. Nanti pada saat 1 atau 2 hari sudah berhenti, nggak usah lagi belajar nak gitu. Jadi anak pada saat hari H nanti dia fresh gitu kan. Jadi tidak lagi yang kita kan kalau misalnya hari mau sudah mendekati mau belajar itu bisa-bisa ngeblank semua gitu kan. Jadi biar sedikit continue, insya Allah pas hari H udah gitu tutup bukunya gitu kan. Jadi refreshing, siap untuk mengikuti kompetensi. Oke, kira-kira kita punya berapa waktu lagi ya? Berkisar sekitar 20 hari lah. 20 masih Iya. masih banyak Banyak waktu bisa sekali, untuk iya. persiapan. Oke. Kalau Bapak gimana nih Pak? Kalau saya agak mirip ya dengan Ibu Linda. Kalau untuk kemampuan anak ini, kita mengukur kemampuan anak ini, kita memberikan latihan lagi, Bu. Latihan evaluasi ya, dalam bentuk soal-soal. Nanti berapa persen dia sudah bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Berarti udah bisa mengukur kemampuan anak. Itu. Oke, siap. Kalau dari Ibu Revin sendiri? Kalau untuk mengetahui pemahaman anak, dia sudah paham atau belum untuk mengerjakan soal, sama dengan kedua pembimbing lainnya, diberikan soal kembali. Nah, melihat bagaimana anak tersebut mengerjakannya. Misal, waktu mengerjakan ada kendala, jadi saya balik bertanya kepada anak, kendalanya di mana, kurang mengertinya di mana. Jadi, untuk soal yang itu dilingkari kembali, nah nanti dijelaskan ulang bagaimana cara mengerjakan, terus pemahaman-pahamannya diarahkan lagi, diberikan lagi kepada anak. Oke, baik. Tadi kan udah tahu kan batas-batas dari kemampuan anak nih. Iya. Terus kalau ketika membimbing ini Bapak Ibu, selain kemampuan dari anak itu sendiri, ada nggak kendala-kendala lain yang mungkin dihadapi Bapak Ibu pembimbing? Ada juga sih, karena KBM kita aktif kan. Kadang kan kita apalagi Terkendala waktu. iya terkendala Iya, waktu. waktu. Apalagi kita kan 5 hari kerja, anak full, kemudian memang kita harus lihat mood anaknya. Iya, ada masanya apalagi yang matematika kan mana hafal rumusnya Betul, betul. gitu. Jadi KBM aktif dia harus ngikuti, kemudian bimbingan khusus untuk kompetensi harus diikuti. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri kita juga lihat mood anaknya juga gitu ya. Harus pintar-pintar manajemen Iya. waktu banget Iya. kita debat ya sebagai Betul. guru. Kalau saya malah lebih bertanya kepada anak, jadi kapan anaknya mau belajar, saya mengikuti jadwal anak. Karena takutnya itu tadi, KBM dia harus mengikuti aktif, Iya. kemudian ini harus menerima bimbingan tambahan. Nah, jadi kapan anaknya siap, baru kita mulai bimbingan. Betul. Apalagi Iya. karena Ibu Revni ini tingkat MI tadi ya, Iya, Bu. iya, Jadi tingkat MI. benar-benar anaknya kalau misalnya anaknya nggak mood kan nggak mau mereka gitu. Kalau mungkin beda sama tingkat MA sama MTS kan udah bisa sedikit diberi pemahaman. Iya, Kalau MI kan betul. nggak mau Bu, ya udah nggak mau nanti tekannya seperti ini. Jadi benar-benar Daripada dipaksakan nanti kan, iya. akhirnya dia dong makin blank. blank nanti. Iya, Iya, betul. Iya, sama. Mungkin mau menambahkan Pak Zul? Tidak terlalu banyak, cuman kendalanya mirip dengan mereka, Bu ya. Selanjutnya ini, kalau misalnya kita bicara kendala-kendala seperti itu, mungkin strategi.
apa yang bisa Bapak Ibu berikan? Selain tadi memberi pemahaman dan lain sebagainya, mungkin ada strategi lain Bapak Ibu? Karena kita tahu sendiri bahwasanya memang KBM itu harus kita ikuti dan lain sebagainya. Atau dengan kemajuan teknologi tadi Pak, via WhatsApp atau lain sebagainya, mungkin ada grup Bapak Ibu seperti itu. Apalagi sekarang kan anak-anak kan sudah dekat dengan yang namanya HP gitu kan. Nah, jadi di situ kita kan sekarang sudah beredar di YouTube itu yang mengenai pembahasan soal KSM banyak. Jadi di sebagai tambahan, sebagai referensi, kalau misalnya belajar gitu kan dianya capek, tapi kalau mendengar gitu kan, kalau nonton atau mendengar insya Allah dianya nggak terlalu boring gitu kan. Jadi sambil di rumah udah ditekankan cari-cari ini ya nak ya, nonton di YouTube ya sekalian ya, untuk sebagai waktu senggangnya itu tambahannya. Kemudian kalau misalnya bisa juga kalau di rumah, kalau terkendala melalui WA gitu. Berarti di luar jam dinas juga pun guru pembimbing harus standby ya. Luar biasa sahabat religi, ini guru-guru memang totalitas banget buat bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi juara insya Allah ya Bu ya. Insya Allah memberikan yang terbaik di tingkat provinsi. Nah ini apa pesan motivasi buat Bapak Ibu kepada siswa-siswa yang mau berangkat nih ke tingkat provinsi? Melalui podcast ini mungkin secara lebih dalam gitu. Curhat dong Pak Bu gitu kan, boleh. Silakan dulu Bu. Kalau saya sih seperti yang disampaikan sebelumnya, kepada anak tidak ditekankan kamu harus menang ini nanti biar kita pergi ke nasional, tapi bagaimana supaya anak ini untuk menghadapi yang kompetensi yang di provinsi nanti bisa dengan santai, tanpa rasa gugup, tanpa rasa tertekan. Jadi ya memberikan arahan kepada anak, pokoknya mengerjakan soal ini santai saja, dimana kamu sudah mengharumkan namamu sendiri, nama sekolah dan nama orang tua. Oke, baik. Bentar Bu Linda, ibarat nih si anak-anak yang nonton nih, sahabat religi di rumah itu anak-anaknya boleh sampaikan langsung di depan kamera Bu. Iya. Anak-anakku gitu untuk boleh. Iya betul. Untuk anak-anakku. Jangan nangis ya Bu. Iya. Terkhusus yang mengikuti menuju KSM provinsi menuju nasional, jangan membebani dirinya untuk menjadi juara, tapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik saja gitu kan. Jadi belajarnya tidak ditekankan, maksudnya tidak tidak dipaksakan, tapi dia belajar dengan enjoy gitu, dengan senang, dengan matematika itu asyik. Kalau betul, matematika itu asyik. Kalau misalnya dia sudah menakutkan dengan matematika, dia gugup nanti kan. Jadi matematika itu asyik, matematika itu enak. Jadi dia otomatis dia akan menyenangi matematika. Oke, itu dengerin ya adik-adik sekalian di rumah, matematika itu asik. Luar biasa. Bapak boleh sampaikan langsung Pak Kak. Kalau saya anak-anak sekalian, Bapak berharap untuk ke provinsi ini hasilkanlah yang terbaik. Ya, yang terbaik untuk diri sendiri, sekolah dan kabupaten kita. Sehingga mudah-mudahan berharap ini tahun ini Kepayang yang mewakili ke nasional. Insya Allah. Oke, amin. Semoga tahun ini kita bisa Kalau nasionalnya di mana ini Bapak? Ada sudah di Gorontalo. Oh, di Gorontalo nanti ini. Nah, mungkin sebelum nanti ini tutup podcastnya, mungkin dari Bapak Ibu kira-kira nih dari tim podcast mau nanya nih, mungkin ada support dari mana aja dan apa saja yang dibutuhkan nih agar KSM bisa sukses menjadi juara. Ini titipan pertanyaan dari netizen. Supportnya dari seluruh sebenarnya, dari orang tua ada support bagus, dari pihak sekolah, dari masyarakat, madrasah, teman-temannya, sehingga memberikan motivasi tersendiri terhadap anak. Doanya jangan lupa. Doanya. Support semangat dari teman-teman juga diperlukan. Iya, betul. Oke, siap. Kalau podcast seperti ini mendorong semangat nggak Bapak Ibu? Oke, siap. Jadi nih harapan terakhir nih sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin menyampaikan harapan dan lain sebagainya atau closing statement lah dari Bapak Ibu sebelum
melanjutkan persiapan untuk ke tingkat provinsi. Silakan dulu dari Ibu Refni. Semoga kita yang dari Kabupaten Kepahyang bisa mengharumkan nama kabupaten, nama sekolah, dan bisa menghasilkan yang terbaik di tingkat provinsi. Amin, amin, amin. Iya. Boleh Ibu Linda? Ya, kalau saya hampir sama ya. Insya Allah memberikan yang terbaik, mengharumkan nama madrasah, terkhususnya Kepahyang juga bisa sampai ke tingkat nasional. Amin. Amin. Ya, jangan lupa juga nambahkan Bu dari mereka berdua, jangan lupa jaga kesehatan Bu. Karena nanti kalau nggak sehat, Dan anandanya yang sehat juga harus. ya Ananda itu. Boleh. Gimana Bapak? Cukup ya Bapak? Ya cukup rasanya. Oke, jadi sahabat religi di rumah, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama pembimbing-pembimbing hebat. Jadi memang kunci tips dan trik itu banyak-banyak latihan. Terus gurunya atau pembimbingnya tuh harus aktif cari-cari soal. Jadi jangan hanya menerima soal inilah atau cuma satu referensi, jangan ya Pak ya. Tapi berbagai, tadi kan Bapak bilang ada dari buku GO, dari ibunya, ada dari internet dan lain sebagainya. Jadi memang selain anaknya harus semangat, pembimbingnya harus lebih semangat dalam mempersiapkan agar bisa menjadi juara di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Amin. Mengharumkan nama Kabupaten Kepahyang khususnya. Baik sahabat religi di rumah, dan terima kasih juga untuk para pembimbing narasumber hebat kita pada hari ini. Saya selaku host pada hari ini, Bel Salsabila Fazain, dan narasumber-narasumber hebat pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa sahabat religi di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.